Dalam Alkitab kurang lebih ada 365 kali berbicara tentang jangan takut. 1 tahun ada 365 hari. Itu artinya 1 hari Tuhan mau berbicara kepada kita 1 kali. Jangan takut. Sesuatu yang sederhana dari Tuhan itu mengandung power yang besar. Kalau dikatakan jangan takut, itu artinya pemeliharaannya, perlindungannya sempurna untuk kita. Salam teman-teman, selamat malam. Hari ini kita akan berbicara beberapa kata, beberapa poin tentang ketakutan. Saudara, ketakutan itu sepertinya sesuatu yang kelihatannya benar, tapi belum tentu benar. Oh, saya takut lewat pohon itu. Di situ ada setan. Padahal itu adalah dusta, itu adalah kebohongan besar yang kita anggap itu sebuah kebenaran. Jadi ketakutan itu sesuatu yang sepertinya benar, tapi belum tentu benar. Dan saudara, ketakutan itu sering datang, dia memakai media. Dan hari ini, zaman teknologi, dia memakai media, saudaraku. Karena dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, maka ketika media-media itu seringkali direbut oleh setan atau didedikasikan kepada setan, sehingga itu juga jadi wadah. Sebelum dia bekerja untuk mendatangkan sesuatu, untuk maksud yang jahat, dia hambur terlebih dahulu ketakutan. Lewat media-media mainstream, semua media, baik televisi, radio, media sosial, dia hambur ketakutan, dia hambur benih ketakutan, dia hambur terus benih ketakutan. Dan ketika kita takut, ketika saudara takut, disitulah dia mulai menyatakan. Jadi karena kita takut, apa yang kita takuti itu yang terjadi. Lalu akhirnya karena kita sudah takut, sudah jadi pola pikir kita, maka dia mulai bekerja. Dan sebenarnya tidak jadi, sesuatu yang negatif tidak jadi. Iya, tetapi karena kita sudah terprogram untuk takut, karena ketika kita dengar dari kiri semua tentang ketakutan, dari kanan tentang ketakutan, maka di situ ketakutan mulai menguasai dan apa yang kamu takuti itu yang terjadi. Ketakutan itu sesuatu yang sepertinya benar, tapi belum tentu benar, bahkan itu adalah kebohongan besar. Yang kedua, iya, beda. Ketika kita takut sama ular, kita lari meninggalkan ular. Ketika kita takut anjing, kita lari menjauh dari anjing. Tapi ketika kita takut Tuhan, kita lari mendekat kepada Dia. Dia akan memberikan kita pertolongan. Saudara, ketakutan itu kadang manusiawi. Manusiawi kadang cemas, kadang takut. Tapi jangan itu menjadi alasan untuk dia menguasai kita. Saudara tidak bisa larang untuk burung terbang di atas kepala saudara. Saudara tidak bisa larang dia terbang di atas area kepala saudara. Tapi saudara bisa larang ketika dia hinggap di atas kepala saudara, dia membangun sarang dan minta maaf, dia melepaskan kotoran di atas kepala saudara, dia bertelur, dia beranak pinak di kepala saudara. Artinya saudara tidak bisa larang masalah itu. Ya, masalah itu kadang datang. Ya, ada kekurangan dan sebagainya. Ketakutan itu kadang datang secara manusiawi, tetapi dia hanya transit. Jangan biarkan dia bersarang, dia menguasai. Ketika dia datang secara manusiawi, kita langsung ingat firman Tuhan yang sudah kita dengar di channel ini beberapa waktu yang lalu. Video-video yang lalu sudah kupas tentang jangan takut. Dan hari ini ketika kekhawatiran, ketakutan itu datang, maka dia hanya transit. Dan kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong. Dalam Alkitab kurang lebih ada 365 kali berbicara tentang jangan takut. 1 tahun ada 365 hari. Itu artinya 1 hari Tuhan mau berbicara kepada kita 1 kali. Jangan takut. Sesuatu yang sederhana dari Tuhan itu mengandung power yang besar. Kalau dikatakan jangan takut, itu artinya pemeliharaannya, perlindungannya sempurna untuk kita. Sekali lagi, jangan biarkan masalah itu bersarang di pikiran kita, menguasai kita,
dan membuat kita lemah. Ketika dia datang, kita ingat firman dan kita lawan dia. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai saudara. Matius 28 ayat 20, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita punya Bapa yang baik. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.